Oke, kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang apa itu perangkat keras DCS. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi jawaban yang akan saya sampaikan melalui video ini. Jadi referensinya tetap menggunakan website Wasiswa ini. Lalu untuk pertanyaannya itu terletak di bagian akhir. Nah, di sini nomor 1 itu adalah jelaskan bagian-bagian utama dari sebuah FCS atau Field Control Systemnya. Nah, di sini sudah tertera Nah, di sini lebih ke perangkat keras pada FCS itu sendiri. Tentu saja bagian-bagiannya itu ada berupa CPU atau otaknya, ada power supply, lalu ada I/O modul yang dibuat di sini itu redundant. Nah, untuk power supply, untuk CPU I/O modul ini akan dijelaskan lebih terinci pada penjelasan yang ada di bawah ini. Namun sebelumnya, apa itu FCS? Jadi Field Control Station-nya itu adalah sekumpulan perangkat elektronik yang berfungsi sebagai pengendali aktuator yang ada di lapangan, sehingga semua algoritma kontrol yang merupakan jantung dari sistem kendali ini justru berada pada Field Control Station ini. Nah, mampu kita bayangkan jikalau FCS ini akan mengalami kegagalan, maka seluruh proses yang dikendalikan itu akan mengalami kegagalan juga. Sehingga bagian-bagian dari FCS ini harus dijaga kehandalannya dan juga tetap harus dirawat sebaik mungkin. Karena jikalau salah satu modul ini mengalami suatu gangguan temporary ataupun permanen, sementara ataupun permanen, maka modul yang awalnya standby ini akan langsung mengambil alih fungsinya. Bisa dikatakan proses tersebut tidak akan langsung mengalami gangguan karena tadi I/O modulnya itu dibuat redundant. Oke. Tadi pertanyaannya adalah bagian-bagian utama. Jadi kita langsung aja ke I/O modulnya. Jadi I/O modul ini digunakan sebagai jembatan penghubung antara hasil pembacaan atau penulisan data oleh prosesor modul dengan peralatan yang ada di lapangan. Nah, prosesor pengolahan data ini itu dalam bentuk berupa untayan-untayan bilangan digital dengan bahasa tertentu, di mana peralatan di lapangan ini justru akan sulit mengenalinya, sehingga dibantu dengan untayan-untayan bilangan digital dalam bentuk modul input-output ini. Nanti sinyal digital itu akan dikonversikan dalam bentuk bilangan yang mudah dikenali oleh peralatan lapangan. Misalkan ada modul I/O discrete, ada juga modul I/O yang berupa analog, digital input, digital output, ada analog input, analog output. Nah, di sini ini adalah diagram modul
I/O-nya, jadi dibedakan menjadi dua. Ada analog modul, digital modul. Lalu analog ini berupa AI/AO, digital modul ini berupa DI/DO. Nah, AI dan AO ini menangani untuk sinyal listrik yang analog, yaitu 4-20 mA dan tegangan dalam bentuk tegangan yaitu 1-5 volt. Nah, kalau untuk digital itu hanya ada dua kondisi, yaitu on off. Lalu yang kedua ada modul komunikasi yang berfungsi sebagai media penghubung antara I/O yang disebut dengan node dengan rack utama yang terdapat prosesor modul. Nah, pada modul ini itu terdapat prosesor, tetapi prosesor ini berfungsi sebagai pengolah data proses yang ada di lapangan. Nah, tetapi sebagai pemproses data digital yang dikirim atau diterima input-output modul ini untuk dikirim atau diterima oleh instrumen di lapangan maupun pada modul prosesor. Jadi sebagai jembatan antara penerima dengan data yang akan dikirim. Nah, lalu yang ketiga itu adalah modul power supply. Jadi modul ini itu bertugas untuk memberikan dukungan penuh terhadap daya listrik yang dibutuhkan oleh semua peralatan pada field control stationnya, yaitu ke prosesor modul, ada I/O modul, ke communication modul, sehingga untuk kerja power itu sendiri juga memerlukan power supply dan modul-modul yang lain. Nah, modul ini tuh bertipe redundant karena tidak diizinkan jikalau sebuah FCS terjadi kegagalan yang diakibatkan gagalnya power supply, sehingga power supply ini harus dibuat backupnya atau ganda power supply atau dikenal dengan redundant. Nah, sehingga sesuai dengan gambarnya, nah ini gambarnya, jadi ini tuh merupakan bagian-bagian dari FCS itu. Jadi ada CPU, 2 CPU, ada 2 power supply untuk menyuplai I/O modul maupun CPU jika terjadi suatu kegagalan, dan juga ada input-output modul yang mana dibedakan menjadi dua sesuai dengan proses lapangan yang dikenali, bisa berupa analog ataupun digital. Lalu yang kedua, apakah fungsi dari modul input-output itu? Jadi fungsinya tentu saja seperti yang saya jelaskan tadi, sebagai jembatan penghubung antara hasil pembacaan atau penulisan data oleh prosesor modul dengan peralatan yang ada di lapangan. Jadi dia itu juga mengkonversikan dalam bentuk bilangan yang mudah dikenali oleh peralatan lapangan itu sendiri, yang mana dibedakan menjadi dua fungsi yang besar, yaitu modul I/O discrete dan juga modul I/O analog. Kalau discrete itu hanya ada bentuk dua saja, yaitu logika 0 dan 1 atau on off, sedangkan untuk analog itu lebih ke sinyal listrik analog, yaitu besaran 4-20 mA dan tegangan 1-5 volt. Lalu di sini apakah fungsi dari modul komunikasi? Modul komunikasi juga sudah saya jelaskan. Jadi digunakannya itu sebagai media penghubung antara sekumpulan I/O yang disebut dengan node dengan rack utama yang terdapat prosesor modul atau terletak pada prosesor modul, sehingga pada modul komunikasi ini juga terdapat prosesor. Namun prosesor ini
bukan berfungsi sebagai pengolah data proses lapangan, namun sebagai pemrosesan data digital yang akan dikirim atau diterima I/O modul untuk disalurkan kepada instrumen lapangan maupun ke modul prosesor itu tersebut. Lalu yang keempat, apa yang membuat sistem DCS ini handal? Jadi ini juga termasuk ada hubungannya dengan pembahasan sebelumnya, kenapa DCS itu bisa bersifat handal. Jadi DCS itu bersifat handal karena dia itu bersifat redundant atau ada backupnya, sehingga ketika terjadi kegagalan maka akan ada backup lainnya yang akan mengcover kegagalan itu. Sama seperti halnya dalam DCS atau FCS ini terdapat power supply yang redundant. Kenapa? Jadi ketika terjadi suatu kegagalan maka power supply yang sedang aktif ini akan beralih fungsinya sebagai power supply atau pengganti daripada power utama yang menyokong daya ke FCS atau DCS ini. Jadi dia tuh lebih handal karena dia ada backup-nya. Seperti itu. Jadi ini bagian-bagiannya DCS. Jadi dia itu bagian semuanya ini itu ada backup-nya. Lalu yang kelima, jelaskan keuntungan dari sistem redundant. Keuntungan daripada sistem redundant ini tentu saja banyak sekali, terutama menyelamatkan peralatan tersebut dari kegagalan yang diakibatkan suatu hal, baik itu bersifat temporary ataupun permanen. Namun jika untuk permanen maka otomatis itu harus butuh maintenance. Namun jika temporary maka redundant ini akan sebagai sistem penyelamat dari device itu tersebut. Misalkan kalau FCS ini tidak diizinkan untuk terjadi suatu kegagalan akibatnya gagalnya power supply, nah maka redundant ini akan menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Lalu yang keenam, ini adalah apakah fungsi dari MMI atau Man Machine Interface. Jadi di atas ini juga ada MMI. MMI itu juga termasuk salah satu bagian daripada DCS itu sendiri. Kita ke atas. Nah, di Human Machine Interface atau banyak sekali orang yang menyebutkan itu adalah ada MMI, lalu ada Operator Interface Terminal, OIT atau Local Operator Interface, LOI, atau banyak sekali orang juga mengenalnya dengan sebutan operator terminal atau OT. Jadi Human Machine Interface HMI ini juga dikenal dengan nama MMI, Man Machine Interface, OIT, LOI, dan juga OT. Nah, tadi pertanyaannya
fungsi dari MMI. Jadi fungsi dari MMI itu HMI ini itu, nah ini ya, kurang lebihnya seperti ini gambarnya. Itu banyak sekali, terutama di industrial. Itu yang pertama ada memvisualisasi atau mendisplay data, lalu memberikan informasi plan yang up to date kepada operator melalui graphical user interface, ada menerjemahkan instruksi operator ke mesin, atau ada yang ketiga adalah memonitor keadaan yang ada di plan, lalu mengatur nilai pada parameter yang ada di plan, karena tadi terhubung dengan PLC yang juga dapat mengkontrol atau mengatur proses, sehingga melalui HMI atau Human Machine Interface ini juga dapat mengontrol proses yang ada karena terhubung dengan PLC itu tadi. Lalu yang kelima, mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh operator, itu bisa diambil tindakannya melalui HMI ini tadi, atau Human Machine Interface atau Man Machine Interface ini. Yang keenam, memunculkan tanda peringatan dengan menggunakan alarm jika terjadi sesuatu yang tidak normal. Lalu yang ketujuh, menampilkan pola data kejadian yang ada di plan, baik secara real time maupun historical. Jadi ada trending history atau real time, jadi dia bisa memonitori secara real time ataupun dapat record di dalam HMI itu tadi. Nah, sehingga Human Machine Interface ini itu sebenarnya apa sih? Human Machine Interface ini itu adalah sistem yang menghubungkan antara manusia dan juga teknologi mesin. Jadi salah satu device ya biasanya menggunakan desktop atau komputer yang digunakan oleh seorang operator untuk memonitoring dan mengontrol kondisi proses yang ada di lapangan. Nah, HMI ini semua proses yang ada di lapangan itu bisa divisualisasikan secara GUI atau Graphic User Interface. Jadi dalam bentuk data-data yang ada di lapangan itu diolah menjadi chart ataupun grafik dan sebagainya. Maka dari itu operator itu tidak perlu terjun langsung ke lapangan hanya untuk memantau proses yang ada. Jadi hanya berawal padanya berlandaskan atau menggunakan display pada HMI ini saja, semua yang ada di lapangan itu sudah tervisualisasikan oleh Human Machine Interface ini. Sehingga saat ini banyak sekali teknologi-teknologi yang dikembangkan untuk mempermudah menggunakan atau memantau proses yang ada, seperti menggunakan teknologi IoT ataupun menggunakan sistem jarak jauh dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada seperti menggunakan mobile phone, menggunakan Android dan sebagainya. Nah, untuk fungsinya juga ada lagi tambahan, yaitu menentukan kondisi output, terutama control valve atau aktuator, berdasarkan nilai input yang diperoleh dari pembacaan sensor. Lalu di sini juga ada pengambilan dan penyimpanan data dalam suatu koleksi data. Jadi pada umumnya data dapat berupa data pengukuran, status sistem yang diwakili oleh status valve sebagai aktuator, status alarm, atau tanggal pengambilan dan penyimpanan data. Nah, yang ketiga itu adalah mampu menampilkan tadi grafik dari sebuah proses yang ada di plan. Misalkan grafik penampilan proses kenaikan dan penurunan beban utama yang terhubung ke generator, baik secara real time maupun historical itu tadi. Jadi trending ini atau
terup to date-nya itu dapat dilihat secara online, baik secara real time ataupun historisnya atau recordnya. Nah, lalu yang pertanyaan nomor ke-7 ini adalah sebutkan bagian-bagian dari MMI. Jadi kita berdasarkan gambar yang tadi aja. Nah, otomatis MMI itu juga ada bisa berupa konsol, ini untuk yang tertutup. Jadi otomatis ada LCD untuk layar display prosesnya, lalu ada berbagai macam operation keyboard, ini berupa tombol-tombol operasi, lalu ada mouse untuk menggerakkan PC-nya ini, atau teknologi yang semakin terdepan itu HDMI atau MMI ini dapat menggantikan mouse itu tadi, jadi hanya bisa disentuh langsung atau bersifat touchscreen. Jadi operator ini dapat berinteraksi dengan secara langsung pada displaynya karena menggunakan touchscreen atau itu layar sentuh langsung tanpa lagi menggunakan mouse. Lalu ada general purpose PC, ini untuk pendukung dari displaynya ini. Jadi ini tuh bersifat enclosed display style console assembly, jadi penerapannya, apply-nya itu tertutup demi menjaga keamanan internal atau bagian dalam dari HDMI ini, dari lingkungan yang asam mungkin, atau kelembapan yang tinggi, ataupun lingkungan sekitar. Human machine interface ini banyak sekali mengandung debu, karena kalau ada debu ataupun kelembapan tinggi itu dapat menimbulkan terjadinya atau menimbulkannya liquid atau cairan, sehingga akan merusak bagian dalam yang merupakan bagian terpenting juga dari human machine interface. Nah, ini untuk yang konsol terbuka. Jadi otomatis ya kalau LCD-nya ya digunakan untuk menampilkan data-datanya, lalu ada bagian dalam itu untuk penyokong dari kehidupan human machine interface ini. Lalu ada touch panel itu opsional, yaitu tadi panel-panel yang bisa di touch atau disentuh. Jadi mungkin itu berupa panel-panel yang berisikan tombol-tombol ataupun sebagainya yang mendukung itu tadi perintah daripada proses yang akan dikontrol melalui human machine interface. Lalu ada LCD of course, lalu ada operation keyboard ini juga berfungsi untuk keyboard untuk operating atau pengoperasian tadi, pengoperasian human machine interface. Jadi misalkan itu ada yang perlu diketik ataupun sebagainya, itu bisa menggunakan operation keyboard. Lalu ada drawer itu laci. Jadi engineering keyboard ini hampir sama seperti keyboardnya di PC itu ya, yang ada QWERTY lalu ABCD sebagainya, itu diletakkan di laci ya, of course, seperti halnya
PC ataupun komputer tabung. Jadi keyboardnya tuh taruh di laci, operation keyboardnya tadi juga itu ada tombol-tombol atau bagian tertentu yang memang khusus untuk dipakai di HMI ini. Lalu ada mouse. Lalu yang ke-8 itu kan sebutkan otorisasi aplikasi yang ada pada main machine interface. Jadi sedapatnya saya dari berbagai macam referensi untuk otorisasi aplikasi ini, dia ini dapat menggunakan berbagai macam operating system, yang mana menurut perkembangannya hingga saat ini itu terkenal luas ada 3 macam, yaitu Android dari Google, ataupun iOS dari Apple, ataupun Windows Phone dari Microsoft. Jadi ada 3 jenis, yaitu Android dari Google, iOS dari Apple, dan juga Windows dari Microsoft. Jadi untuk otorisasi aplikasi untuk mengontrol ya atau memantau pada HMI ini bisa menggunakan Android ya. Kalau mobile phone-nya pakai kan berlandaskan atau use Android, maka itu Android, atau bisa menggunakan iOS jika lo mobile phone atau your iPad ataupun HMI yang kalian pakai itu adalah Apple atau Windows Phone dari Microsoft. Jadi operating system atau aplikasi pengoperasian yang digunakan HMI itu sedapatnya saya referensi bisa menggunakan itu. Dan juga sempat ada yang dalam beberapa jurnal ataupun percobaan yang menggunakan sistem base dari human machine interface ini menggunakan Android. Jadi itu lebih ke bisa menggunakan mobile phone untuk mendeteksi sensornya itu tadi. Lalu yang ke-9 ini adalah jelaskan peralatan pendukung main machine interface. Jadi ini mungkin lebih ke pendukungnya itu juga ada otomatis, ada CPU, ada general purpose PC, ada keyboard operation, dan juga ada mouse untuk menggerakkan atau untuk mengoperasikan displaynya itu. Lalu ada engineering keyboard. Ya, seperti itu adalah peralatan atau bagian-bagian pendukung dari MMI ini. Jadi seperti itu yang saya tahu. Jadi kalau bisa dibilang dia bisa pengoperasiannya menggunakan mouse, itu juga merupakan salah satu peralatan pendukung. Jadi HM ini juga kadang dilengkapi dengan keyboard dan mouse, namun juga dapat berupa model touchscreen
model-model yang baru itu juga setahu saya itu juga touchscreen, dimana tujuan dari HMI itu adalah memudahkan interaksi gitu antara operator dengan mesin melalui tampilan layar komputer. Jadi seperti itu yang saya tahu. Lalu untuk aplikasinya juga yang sudah saya bilangin, operating system application-nya bisa berupa Android dari Google, iOS dari Apple, ataupun Windows dari Microsoft. Ataupun untuk mendapatkan banyak cara tampilan pada HMI ini, itu bisa dibuat dengan aplikasi Visual Studio hingga menggunakan hardware touchscreen panel. Jadi itu termasuk aplikasi pendukung juga kalau ingin menampilkan tadi, mau berupa data, grafik, ataupun yang lainnya, bisa dibantu dengan Visual Studio application ataupun hardware untuk touchscreen panelnya. Lalu yang ke-10 ini adalah pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan cara optimalisasi man-machine interface ini ditinjau dari kemudahan operasional proses. Jadi saya menemukan referensi lain yang mana mungkin ini cukup menjelaskan tentang pengoptimalisasian man-machine interface ini ditinjau dari menggunakan MMA ini sangatlah mudah untuk operasional proses yang ada. Jadi HMIs are used to optimize an industrial process by digitizing and centralizing data for a viewer. Jadi human machine interface ini digunakan untuk mengoptimasi proses industri dengan mendigitalisasi dan sentralisasi data untuk para pengguna. Jadi dia lebih ke mengkompres atau digitalisasi dan mensentralisasi data, memusatkan data untuk para penonton atau operator itu atau pengguna itu dalam bentuk data berupa grafik ataupun chart ataupun dalam bentuk animasi proses yang ada sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dengan leveraging HMI atau memberikan level-level tertentu di dalam human machine interface ini, operator ini juga dapat melihat informasi-informasi penting yang terdisplay atau tertampilkan dalam bentuk graphics, chart, ataupun digital dashboard, dalam bentuk view ataupun alarms, jadi dalam bentuk alarms ataupun terkoneksi dengan SCADA dan MES system. Dan itu semua kontrol atau dapat didapatkan dalam satu konsol tadi. Sehingga itu adalah optimalisasi MMI yang ditinjau dari pengoperasionalkan proses secara mudah. Jadi lebih memanfaatkan apa itu tadi human machine interface, apa saja keuntungannya didapatkan dari kemudahan pengoperasionalkan human machine interface itu tadi. Sehingga
itu semua sudah menjadi satu rangkuman dari penjelasan materi perangkat keras DCS. Jadi cukup sekian. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih atas untuk dosen pengampu saya yang telah memberikan tugas ini sehingga mampu membuat para siswa menambah lagi atau mengingat-ingat kembali materi yang telah dijelaskan. Semoga dengan adanya video ini saya maupun penonton sekalian juga dapat lebih memahami apa itu DCS. Jikalau video yang sebelumnya itu merupakan pengertian daripada DCS, kali ini kita lebih mengenal tentang perangkat keras DCS atau hardware-nya DCS itu apa tadi. Jadi ada bagian-bagian dari MMI atau itu juga bagian dari DCS. Di DCS itu ada human machine interface-nya, ada FCS-nya, lalu ada yang di bagian control room-nya. Lalu dibedakan lagi perangkat keras yang dibahas di sini itu berupa komputer supervisor dan juga unit pengontrol lokal atau FCU. Di mana komputer supervisor ini adalah komputer utama yang digunakan untuk pengendali utama pada sistem DCS. Jadi biasanya komputer ini tuh ada di dalam control room yang terkoneksi dengan workstation lainnya. Jadi hardware yang ada di control room ini biasanya ada komputer supervisor EWS-nya yang terkoneksi dengan HIS atau workstation-nya. Dan untuk menghubungkan antara EWS dan HIS ini itu menggunakan kabel jaringan jenis UTP dengan menggunakan topologi jaringan star. Jadi jaringan star ini lebih umum digunakan pada dunia industri yang sudah kita bahas sebelumnya di 7 jenis topologi jaringan. Jadi itu sekian yang dapat saya bahas untuk kali ini. Sampai jumpa ke kesempatan yang lainnya. Jadi mohon maaf apabila terjadi salah kata, kritik dan saran itu sangat diperlukan. Bye bye.